Halo semuanya, hari ini saya akan mempresentasikan topik tentang peran teknologi dan fintech dalam efisiensi manajemen operasional perbankan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Roy Edi Sihombing dari kelas manajemen 402 dengan NIM 230201010140 mata kuliah manajemen perbankan, yang dibawakan oleh dosen pengampu yaitu Bapak Joko Suharyanto, SE, MM, CPOD. Baik, dalam presentasi ini seperti dilihat, transformasi digital telah mengubah lanskap perbankan Indonesia secara fundamental. Di sini saya akan menganalisis bagaimana teknologi digital dan fintech tidak hanya mengubah cara beroperasi, tapi juga menciptakan efisiensi operasional yang sangat signifikan. Baik, di sini saya akan membahas 5 poin penting, uh, poin utama yang saling berkaitan, mulai dari analisis masalah, kecuali perbankan digital. Yang kedua, penerapan konsep teori transformasi digital, data statistik terkini yang sangat menarik, solusi strategis dan actionable, dan kesimpulan komprehensif. Fokus utama saya di dalam slide ini bagaimana teknologi digital dan fintech menciptakan efisiensi operasional yang signifikan dalam industri perbankan Indonesia. Baik, kita akan membahas mengenai analisis masalah kondisi aktuali. Seperti yang dilihat di layar, perbankan tradisional Indonesia menghadapi tantangan utama. Yang pertama, eh, Yang pertama, biaya operasional tinggi karena kantor cabang dan infrastruktur fisik. Yang kedua, proses manual yang menyebabkan antrian panjang. Ketiga, keterbatasan jangkauan geografis. Dan yang keempat, kompetisi dengan fintech yang menawarkan layanan lebih cepat. Eh, Namun ada perkembangan positif yang luar biasa. Perhatikan angka yang di layar bahwa transaksi digital banking mencapai hingga 15.148,71 triliun dengan pertumbuhan 12,83% uh, year on year. Selanjutnya, fokus masalah kritis. Sekarang di sini saya akan fokus pada masalah krisis, bahwa ada 4 masalah utama yang terlihat di layar, yang bisa kita lihat: inefficient research allocation, high transaction cost, limited service hour, dan manual process dependencies. Dampaknya sangat signifikan pada profitabilitas, margin keuntungan menurun akibat biaya operasional tinggi, dan kompetitif di terhadap fintech. Yang mengejutkan, transaksi QRIS tumbuh 87,90% secara tahunan, menunjukkan akselerasi adopsi pembayaran digital yang luar biasa. Baik, selanjutnya penerapan konsep teori. Untuk uh, memahami konsep dan solusinya, di sini diterapkan konsep teori transformasi digital. Berdasarkan digital transformasi framework, ada 3 tahap evolusi yang terlihat di tabel berikut. Yang pertama,
di digitation yang konversi proses analog ke digital. Kedua, optimasi proses bisnis menggunakan teknologi. Yang ketiga, digital transformation, perubahan fundamental model bisnis. Selanjutnya teori operasional efisiensi. Di sebelahnya menunjukkan bagaimana teknologi dapat mengurangi biaya operasional hingga 40-60% melalui automasi dan optimasi proses. Dan yang ketiga, teori sorry. Dan yang selanjutnya, teknologi adoption model. Di bawah membuktikan bahwa resep usefulness dan easy of use menjadi faktor kunci adopsi teknologi banking. Sekarang bisa kita lihat data statistik yang menunjukkan data terbaru menunjukkan momentum transformasi yang luar biasa. Juli 2024, transaksi digital banking mencapai 1.845 miliar. Nah, 1.845 juta, naik 30,50% ya per tahun. Oktober 2024, angka ini melonjak menjadi 1,96 miliar transaksi dengan pertumbuhan 37,1%. Nah, ekosistem fintech di Indonesia juga menguat dengan 359 perusahaan fintech terdaftar di Avtex dan 24 institusi keuangan bermitra. Perhatikan impact matrix di sebelah kanan. Pengurangan biaya operasional 40 hingga 60%, peningkatan efisiensi proses 70 hingga 80%, dan customer certification 85% untuk layanan digital. Regulasi diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 2023 tentang penguatan sektor keuangan. Nah, teknologi kunci dalam digital banking. Teknologi kunci dengan interaktif part. 5 teknologi kunci mendorong efisiensi operasional perbankan. Bisa kita lihat teks yang interaktif ini. Yang pertama, mobile banking. Memberikan self-service, capabilities, dan mengurangi ketergantungan pada cabang fisik. Dan yang kedua, API, banking, dan open banking yang memungkinkan integrasi dengan partner fintech dan memperluas ekosistem layanan. Ketiga, AI dan machine learning. Untuk customer service otomatis, risk assessment, dan fraud detection yang canggih. Yang keempat, cloud computing yang menyediakan infrastruktur scalable dan cost efektif dengan disaster recovery capabilities. Yang kelima, blockchain dan digital identity untuk enhance security, smart contracts, dan otomatisasi KYC proses.
Kombinasi kelima teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi proses hingga 70 sampai 80% dan customer satisfaction mencapai 85% untuk layanan digital. Baik, solusi, strategi, dan rekomendasi. Strategi implementasi untuk efisiensi maksimal berdasarkan analisis, saya merekomendasikan strategi implementasi bertahap. Bisa dilihat dalam short term, dalam 12 bulan dengan border merah, dengan fokus pada digital onboarding, implementasi onboarding proses automation untuk mengurangi defense dan mobile first strategi. Selanjutnya medium term dalam 1 hingga 2 tahun dengan integrasi AI untuk praktis analitik, membangun API, ekosistem untuk open banking platform dan transformasi cabang tradisional menjadi smart branch. Yang selanjutnya long term dalam 2 hingga 5 tahun dengan full digital transformation dengan end-to-end digital operation, advanced analytic dengan big data, dan pengembangan super app banking platform. Terakhir, case success factor yang penting terlihat bahwa change management untuk adaptasi SDM, investasi cyber security yang memadai, dan kepatuhan regulasi OJK serta Bank Indonesia. Tanpa ketiga faktor ini, transformasi digital tidak akan optimal. Baik, dari kesimpulan yang dari saya bahas ini, bahwa dampak transformasi digital terhadap efisiensi operasional bisa dilihat kesimpulannya terbukti memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi operasional perbankan. Perhatikan efisiensi yang tercapai dalam kotak. Pengurangan biaya operasional 40 hingga 60%, percepatan proses 80%, ekspansi layanan tanpa batas geografis, dan peningkatan service quality yang signifikan. Selanjutnya, posisi strategis yang terlihat di kotak menunjukkan bahwa bank yang berhasil bertransformasi digital memiliki kompetitif advantage jangka panjang dan sustainability operasional yang terjamin. Selanjutnya yang paling penting, seperti yang terlihat di kotak, transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi transformasi mindset dan budaya organisasi menuju customer centric dan enjoy operation. Baik, presentasi ini didukung data solid dan berbagai sumber terpercaya. Bisa teman-teman lihat yang saya paparkan, ada referensi. Jika teman-teman sekalian ada yang kurang paham, bisa dicari tahu dari referensi yang saya cantumkan. Sekian dari presentasi saya untuk hari ini. Semoga teman-teman sekalian paham dengan penerapan teknologi. Sekian dan terima kasih.